Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan baik, selalu baik dan akan terus berbuat baik kepada kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat yang ke-27. Tertulis demikian. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang stand-up komedian mengatakan, biasanya menjelang akhir tahun, ada banyak orang yang punya resolusi. Di antaranya adalah ingin berubah jadi lebih baik. Tapi setelah masuk ke tahun baru, keinginan untuk berubah jadi lebih baik tidak terlaksana. Yang justru berubah dalam hidupnya hanyalah berat badan. Berat badannya jadi berlebih. Itu maksudnya. Kita manusia seringkali punya rencana. Tapi tidak semua rencana itu terlaksana sesuai dengan harapan. Mengapa, saudara? Penyebabnya adalah karena kuasa kita terbatas. Kekuatan kita ada limitnya. Selain itu ada faktor internal dari dalam diri kita yang membuat kita tidak lagi berkomitmen pada rencana, pada resolusi. Dan satu lagi yang pasti, rencana kita gagal karena rencana itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam Yesaya pasal 14 ayat 27 ini tertulis, Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Dalam ayat ini saudara dinyatakan tentang nubuatan yang secara khusus diberikan untuk bangsa Asyur. Tuhan semesta alam telah menetapkan rencananya untuk membinasakan Asyur di tanahnya sendiri. Dan Tuhan menetapkan untuk membebaskan umatnya, Israel dari kuk penindasan dari bangsa Asyur. Dalam ayat ini saudara kita perhatikan bahwa rancangan Tuhan ini sudah bersifat mutlak dan tidak dapat digagalkan oleh siapapun juga. Dari ayat ini saudara kita melihat ada beberapa kebenaran yang menjadi rema buat kita, yaitu bahwa kedaulatan Allah itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Tidak ada kekuatan manusia atau bangsa-bangsa, tidak ada kekuatan alam yang dapat mengubah rencana dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah menetapkan, maka itu pasti akan terlaksana. Kalau Tuhan sudah berencana, maka itu pasti akan terjadi. Tidak ada yang bisa menggagalkannya. Penghukuman Tuhan atas bangsa Asyur, juga atas bangsa Babel, terlaksana. Tidak akan meleset sedikit pun. Di satu sisi, saudara, kenyataan ini memberikan perasaan ngeri karena rencana yang dinyatakan di sini adalah rencana penghukuman. Dan itu menimbulkan ketakutan mungkin bagi kita. Betapa rencana penghukuman Tuhan itu tidak akan meleset. Pasti akan terlaksana, tidak dapat digagalkan. Tapi sebenarnya di sisi yang lain saudara, ada pengharapan bagi kita. Bahwa rencana keselamatannya bagi kita, itu pasti akan terjadi. Tuhan memang punya rencana penghukuman bagi orang-orang yang berdosa. Tapi juga Tuhan punya rencana keselamatan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Rencana ini pasti akan terjadi. Keselamatan yang Tuhan janjikan bagi kita pasti akan kita miliki.
Itu sebabnya bersyukurlah karena kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita pasti memiliki apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Kita akan menerima janji keselamatan dan kehidupan kekal yang Ia sediakan. Kita tidak akan mengalami penghukuman kekal, tapi kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di dalam sorga. Dalam Ayub 42 ayat 2, di situ tertulis perkataan Ayub, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Rencana Tuhan bagi saudara dan saya adalah rencana keselamatan, rencana berkat, rencana sukacita, rencana damai sejahtera, dan rencana hidup yang kekal. Bersyukurlah karena kita tidak mengalami penghukuman, dan rencana yang indah dari Tuhan akan pasti kita terima dan kita alami dalam kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa tidak ada yang dapat menggagalkan rencana-Mu. Kalau Tuhan sudah berencana, maka tidak ada satupun yang dapat membatalkannya, yang dapat menghalanginya, yang dapat membelokkannya. Rencana-Mu pasti terjadi, karena Engkau berdaulat dan berkuasa atas segalanya. Dan kami bersyukur Tuhan, karena bagi kami yang percaya dan mengasihi-Mu, Engkau menyediakan rencana keselamatan, bukan rencana penghukuman. Kami bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu. Kami diterima, kami diampuni, kami diselamatkan. Kami dikuduskan menjadi anak-anak-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk kepastian rencana, keselamatan dan hidup kekal yang sudah Tuhan berikan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dalam istirahat kami. Dan lawat setiap kami yang sakit dalam pergumulan. Nyatakan kuasa pertolongan mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya, kami terima pertolongan dan mujizat Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kesejahteraan, keamanan, dan curahkanlah rahmat kasih karunia-Mu, agar setiap orang mengalami keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.